apalagi nih yang saya sangat bangga dengan podcast ini ya. Jadi guru jangan sampai berhenti belajar. Belum pernah dengar atau melihat di sekolah negeri ya, itu yang program ini. Ini keren banget ini. Podcast. Seorang pendidik bisa menemukan harta karun peserta pendidik sehingga mereka tahu ya, oh saya potensi di sini, sehingga ketika mau melanjutkan mereka tidak lagi bingung ya. Sobat Esmadu, welcome to Kesmadu Podcast Esmadu. Kali ini bersama saya Naira dari Kes8M sebagai host dan saya ditemani oleh Pak Gilang. Saya hari ini menemani Naira. Nah guys, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial kali ini. Sangat luar biasa Naira dan butuh waktu untuk mendatangkan bintang tamu kali ini karena bapak-bapak yang sekarang kita undang ini sangat-sangat sibuk teman-teman. Makanya sangat beruntung sekali hari ini beliau sudah bisa bergabung bersama kita. Tepuk tangan dong buat Sebelum terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk datang ke Kesmadu. Dan untuk bintang tamu hari ini yang pertama ada Bapak Wandio SPD MPD, Bapak Ijang Samsudin MPD. Beliau adalah pengawas Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Karawang. Nah Bapak gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mas. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya bisa hadir Sama-sama. di SMP 2 Majalaya pada hari ini. Nah Pak, sejak kapan sih Bapak terjun ke dunia pendidikan? Untuk Pak Wandio. Kalau saya terjun dalam diri itu sejak lahir. Sejak lahir. Yang lain sudah mulai ke dunia pendidikan belum? Pendidikan, tapi kan sekolah dulu ya awalnya ya. Nah, SD, biasa SMP, SMA, kuliah gitu ya. Nah, kalau yang dunia pendidikan sendiri yang sebagai pendidik itu dari 35 tahun yang lalu ya. Di tahun 90. Atau 90 mungkin belum ada semua ya. Belum ada Pak. Mengawalinya itu sebagai guru di SMP 3 Karawang Barat. Oh, 3 Karawang Barat. Sebagai apa Pak? Sebagai guru. Guru? Mata pelajaran? Matematika. Matematika. Terus pindah karena kecantol sama cewek itu ya di Rengas Dengklok gitu ya. Ketemu jodohnya dengan Rengas Dengklok ya Pak. Pindah ke sana ke SMP 2 Rengas Dengklok. Yang sekarang ini jadi SMP 1 Kutawiya. Oh iya. Kalau Pak Ijang sendiri gimana? Oke, kalau tadi Pak Haji Wandio sejak lahir, kalau saya sejak dalam lahir. Oh, Jadi lebih luar biasa. Lebih dalam lagi ya Pak. Lebih dalam lagi. Dan dalam lagi. alhamdulillah, emang kalau saya itu termasuk orang yang tersesat di jalan yang benar. Alhamdulillah Pak. Jadi terjun di dunia pendidikan sejak tahun 2003. Itu padahal saya kan backgroundnya itu IPB, Institut Perguruan Bogor. Institut Perguruan Bogor. Oke, alhamdulillah kurang lebih sekitar 18 tahun mungkin ya menjalani sebagai pendidik, dan ini luar biasa. menurut Pak Wandio dan Pak Ijang, ada nggak sih perbedaan pendidikan di era zaman dahulu dan sekarang? Pak Wandio? Oke, yang jelas pasti beda dong. Gitu ya. Waktu saya dulu masih imut-imut ya. Kalau Amit-amit. jauh beda itu ya. Nah, sekarang udah ada zaman canggih, ada HP seperti ini ya. Dari Dulu mah fasilitasnya juga. boro-boro HP nggak ada kan gitu ya. Gitu. Salah satunya nih masalah teknologi gitu ya. Belum masalah-masalah yang lainnya seperti ya perkembangan zaman ya, transportasi itu udah jauh berbeda sekali. Jadi kalau sekarang lebih terfasilitasi gitu ya Pak untuk belajarnya. Ya betul. Jadi Contohnya gini aja, terbatas. zaman saya sekolah dulu mah jalan kan belum sebagus sekarang, ya kan? Motor, mobil sekarang tuh banyak banget. Dulu kan mau transportasi kemana-mana nggak harus pakai angkutan umum kan gitu ya. Harus jalan kaki. Contoh itulah gitu ya. Belum gurunya ya, guru ngajarnya masih jadul. Nggak ada namanya laptop, nggak ada infokus, masih pakai apa? Kapur tulis Kapur yang kalau nulis dikit langsung berdebu. Nah itu, mungkin nggak tahu kan situ kan? Saya udah ngambil semuanya itu. Banyak penyakit TBC. Sama ISPA Pak biasanya.
Karena debu kapurnya itu. Kalau Pak Ijam gimana Pak? Emang luar biasa ya. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya pendidikan model dulu dan dengan sekarang itu sangat ya secara konsep pasti ada perbedaan. Dan ini adalah salah satu bentuk bahwa zaman terus berkembang. Sehingga ini menjadi tantangan buat kita di era sekarang, ya di zaman milenial sekarang, di zaman era atau abad 21, bagaimana bisa mentransformasi pendidikan. Yang dulu konsepnya mungkin lebih ke arah guru itu sebagai pusat, sekarang dialihkan bagaimana pembelajaran itu disesuaikan dengan kontekstual dan kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk teman-teman merasa beruntung lah kalian untuk yang sekarang ini bersekolah karena sudah terfasilitasi dengan baik, media untuk pembelajarannya juga banyak. Mau sekolah tinggal nyolokin kunci langsung berangkat, nggak perlu jalan kaki, becek-becekan. Iya benar banget. Itu Naira juga tuh merasa beruntung ya. Iya, setiap hari diantar jemput sama orang lah, tua. nggak usah harus jauh-jauh sekolah. Iya. Nah, menurut Pak Wandio dan Pak Ijam nih, bagaimana sih tentang SMP Negeri 2 Majalaya menurut Bapak? SMP 2 Majalaya yang kita kenal Esmadu ya. Esmadu. Saya suka madunya itu. SMP Madu. Majalaya 2 Esmadu. Keren ya. Jadi saya lihat banyak kreativitas di sini ya. Kemudian kekompakan juga luar biasa guru-gurunya gitu ya. Siswanya juga banyak yang berprestasi ya. Nah ini apalagi nih yang saya sangat bangga dengan podcast ini ya. Iya Pak. Saya selama ini belum pernah dengar atau melihat di sekolah negeri ya. Itu yang program ini. Ini keren banget ini. Podcast. Mudah-mudahan ini sebagai cikal bakal ya untuk bisa lebih maju lagi nanti. Saya pernah seperti ini. Saya ingat waktu di Storada Kerawang. Barangkali nanti kalau misalkan mau apa ya studi banding lah gitu. Saya siap memvisitasi ke sana. Biar nanti lebih keren lagi ya semuanya gitu ya. Gimana dengan Pak Ijam? Oke, kalau saya sih kesan pertama TOPBGT. Wah, Jadi ini luar top biasa. banget. Tepuk tangan dong. Kesan ini mungkin sekarang itu ya bukan hanya menjadi sekolah yang transformasi dan pembelajaran dan model-model inovasi lain, tapi saya berharap Esmadu ini menjadi sekolahnya manusia. Ya. Jadi ini bisa memfasilitasi bagaimana kita kembalikan manusia kepada fitrahnya, dan ini adalah salah satu bentuk kemajuan yang luar biasa. Dan ini salah satu impian saya juga. Saya berharap dulu pernah berharap bermimpi gitu ya. Ya model seperti ini, sekolah memiliki ini salah satu bentuk mensiarkan menyampaikan pada hal yang karena sekarang kan digitalisasi luar biasa. Dan ini kita harus bisa memanfaatkan digital ini untuk kemajuan proses pendidikan. Jadi untuk teman-teman, anak-anakku semua yang di Majalaya 2, jangan lupa like, comment, and share ke semuanya supaya Kesmadu ini semakin berkembang dikenal dan banyak orang. Betul sekali, nanti bintang tamunya lebih bervariatif lagi. Teman-teman semua juga nanti yang punya prestasi dan cerita yang bagus akan kita undang ke sini. Gitu. Kira-kira apa sih Pak yang perlu dikembangkan lagi di SMP Negeri 2 Majalaya ini? Iya Pak, apa yang nantinya bisa menjadi inspirasi kita supaya terus berkembang, Pak? Ya, diantaranya untuk yang ini dulu aja kita fokusnya yang perkas ini saya sangat mendukung banget ya program ini. Nanti bisa dikembangkannya mungkin dengan mengambil narasumber yang lain, yang berprestasi gitu ya Pak. Berprestasi. Justru ini sebagai salah satu penyeimbang yang sekarang ini di luar sana itu banyak berkeliaran ya di medsos itu hal yang negatif. Nah sementara kalau itu yang sangat berdominan di luar sana tidak diimbangi dengan yang positif, nanti nggak ngimbang. Jadi kesannya pendidikan mah jelek mah. Nah ajang inilah ya dengan Porkas SMP 2 Majalaya, mudah-mudahan itu nanti menjadi penyeimbang. Ternyata pendidikan itu tidak sejelek yang di luar sana. Ada sisi positifnya dan ada kreativitas. Jadi asas kekiniannya yang sedang kita praktekkan. Iya, betul sekali. Ya, anak-anak semakin berkembang di dunia sosial media, kita imbangi di sosial media. Betul, itu salah satu fokus ini aja dulu ya. Di betul. samping yang lain tentunya ya. Artinya bukan hanya fokus masalah ini, gitu. Mungkin masalah prestasi ya. Dan karakter itu juga harus bisa dikembangkan lagi. Jadikan SMP 2 salah satu contoh kepada sekolah yang lain ya. Kalau bisa bukan hanya di
wilayah sekolah ini aja atau komisariat. Ya. Ya kalau bisa sampai ke kabupaten Jawa Barat bahkan nasional bagian dunia Iya. yang bisa menginspirasi semua. Lebih luas jangkauannya gitu ya Pak ya. Itu barangkali ya. Ya, terima kasih Bapak. Nah. Kalau menurut Pak Ijen Oke, gimana? jadi Esmadu itu atau SMP 2 Majalah ini salah satu sekolah yang menyambut salah satu bentuk transformasi pendidikan. Sehingga saya berharap ke depan apa sih yang harus dikembangkan ya. Bagaimanapun juga pendidikan itu kan fokusnya di pembelajaran. Betul. Nah dengan media seperti ini kita terus beradaptasi, berinovasi terutama kepada para guru ya. Jadi guru jangan sampai berhenti belajar karena dari situlah dia berangkatnya sehingga anak-anak menjadi terus termotivasi untuk belajar dan inilah salah satu bentuk penunjukan kepada halayak bahwa Esmadu itu sekolah yang perlu di sekolah yang didambakan ya. Sekolah yang diberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa Esmadu bisa memberikan kualitas. Iya. Terima kasih Pak Wandio dan Pak Ijen untuk pendapat tentang Dua Majalaya. Iya, agar berkembang gitu ya Pak ya. Ya, betul sekali. Jadi nanti kita terus berinovasi, kita mencari inspirasi program-program apa atau gerakan-gerakan apa yang akan kita lakukan kembali. Iya. Nah nih Pak, saya kan sebagai salah satu siswa-siswi SMP Negeri 2 Majalaya. Kalau saya ini kan kelas 8. Nah, mungkin di sini ada nih Akang Teteh dari kelas 9 yang nonton video ini. Betul, yang sebentar lagi tinggal sisa berapa bulan lagi kalian akan memilih sekolah-sekolah. Iya, lanjutan kalian. melanjutkan jenjang pendidikan entah itu di SMA maupun SMK yang kalian pilih. Nah, Bapak ada nggak sih pesan-pesan atau tips biar mereka masuk ke SMA ataupun SMK favorit yang mereka pilih? Supaya mereka ketika memilih sekolah itu nggak asal pilih gitu Pak. Iya. Jadi berdasarkan apa yang harus mereka perhatikan gitu. Menurut Bapak ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman atau adik-adik kelas kita kelas 9 ini tips-tipsnya supaya mereka bisa lanjut ke sekolah yang sesuai dengan mereka butuhkan? Oke. Baik untuk anak-anakku yang kelas 9 ya yang kita lagi akan lulus di SMP 2 Majalaya pada khususnya yang umumnya semuanya adalah di seluruh siswa di Kerawang. Saya berharap untuk bisa sekolah terus karena salah satu ini suatu kewajiban juga ya sekolah. Iya. Mencari ilmu itu tidak ada batasnya, apalagi yang kalau masih muda itu wajib hukumnya untuk bisa sekolah terus, apalagi dengan program pemerintah adanya kemudahan-kemudahan, bahkan sekolah mungkin insya Allah itu ada keringanan lah atau gratis bahkan gitu ya, mudah-mudahan gitu di SMA pun gitu ya. Makanya kalau nggak sekolah sangat disayangkan. Kemudian ditunjang dengan sekarang ini kan udah zamannya zaman milenial, zaman generasi Z itu lebih gampang lah, asal mau aja kan gitu ya. Niat ya Pak ya. Niat dan Asal kemauan niat yang kuat gitu ya. Iya. Jadi karena kalau kita lihat di zaman sekarang ini ketika anak-anak ke sekolah itu pasti akan ketinggalan ya. Betul. Tapi jangan hanya belajar dengan masalah TikTok dan itu aja, sementara di luar sana gitu ya generasi sekarang ini luar tetangga kita maksudnya seperti di Amerika, di Singapura, di Cina itu kan kita udah tahu sendiri ya udah menciptakan sesuatu gitu ya. Makanya ini kalau anak-anak nggak sekolah nanti siapa yang meneruskan gitu yang akan mengisi mungkin Indonesia ini supaya bisa lebih maju lagi gitu kan. Betul, Mbak. Nah itu yang mungkin saya sampaikan, terus sekolah ya karena sekolah itu ajang untuk bisa mencari ilmu dan juga khususnya anak-anak SMP 2 Majalaya ya, hal yang sudah bagus di SMP 2 Majalaya itu silahkan nanti untuk bisa diteruskan ya, dikembangkan lagi yang bagusnya, yang kurangnya diperbaiki untuk sebagai bahan introspeksi ya untuk depannya ya. Bahkan sekolahnya bukan hanya di SMA SMK, kalau perlu sampai S1, S2, S3, S4, mungkin itu ya saya sampaikan. Terima kasih. Kalau Bapak ada tipsnya nggak nih? Oke, jadi saya berpesan ya menyampaikan mungkin kepada generasi penerus, karena bagaimana juga bangsa ini nanti ada di tangan kalian. Jadi yang pertama Bapak berpesan, jadilah diri sendiri. Betul. Kita yakin bahwa kalian masih memiliki bakat dan memiliki potensi. Kemudian bagaimana potensi dan bakat ini diketemukan sehingga bukan hanya menjadi harta karun yang tidak tergali,
Nah disinilah fungsinya kolaborasi dan pendidik, bagaimana seorang pendidik bisa menemukan harta karun peserta pendidik sehingga mereka tahu ya, oh saya potensi di sini, sehingga ketika mau melanjutkan mereka tidak lagi bingung ya, oh saya mau ke SMA mereka sudah yakin dengan potensi, dan ini akan diketemukan ketika mereka dalam proses pembelajaran ya punya apa ya, terus belajar seperti itu ya, terus menggali potensinya, melakukan hal-hal yang positif, minat minat bakat mereka seperti apa. Karena sekarang kita tahu bahwa dulu ketika ditanya cita-cita pasti akan mengerucut dokter, polisi. Sekarang udah macam-macam. Astronot. Ya, kalau sekarang udah luar biasa. Gamers malah ya Pak ya. Iya, gamers. Kan luar biasa. Ini ada salah satu bentuk bahwa luas kan. Semakin kesini bahwa potensi untuk berkembang itu sangat. Ya betul sekali. Gini. Pembahasan kali ini cukup sangat menarik ya. Sangat luar biasa sekali apa yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Wandio dan Pak Ijang terkait apa yang harus kita siapkan dan apa yang harus kita lakukan, dan yang paling penting adalah teman-teman semua harus mengetahui diri kalian sendiri. Ya, kalian tuh minatnya di mana sih? Bakat minat kalian yang harus dikembangin. Aku suka ngegambar nih, berarti kalian bisa nih ngikut ajang seleksi yang betul, lomba, atau saya suka menyanyi, berarti harus didalami juga bakat menyanyinya. Bukan hanya terpacu ke salah satu hal saja. Bisa kalian coba yang lainnya. Gali potensi kalian. Kalian sukanya di mana gitu betul, ya, Pak ya? pahami diri kalian. Mungkin itu Bapak. Terima kasih Pak Wandio, Pak Wandio dan Pak Ijang yang sudah menyempatkan waktu, sudah mampir, meluangkan waktunya untuk bersama dengan kita berdiskusi, walaupun dengan waktu yang singkat, tapi kami harapkan bisa mencapai hasil yang maksimal. Terima kasih Pak Wandio dan Pak Ijang. Ya, di sini saya Naira. Dan saya Pak Gilang. Sampai jumpa di Kesmadu episode selanjutnya. Bersama Kesmadu, podcast Esmadu. Terima kasih, dadah. Luar biasa. Ingat lagi kata-kata pas dulu awal mulai pengen jadi apa, terus dorongan dari orang tua juga, terus dari teman-teman juga sama coach gitu. Juara 1 KO 2008 antar klub. Jangan pernah menyerah sebelum keberhasilan kalian menjadi sejarah.